Shalom alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Begini ya, terjadinya tubuh, jiwa, nyawa, dan roh pada manusia. Terjadinya tubuh, jiwa, nyawa, dan roh pada manusia ya. Selamat tahun baru Kristen ya, 2024. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian kerjakan diubahnya menjadi berhasil ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus, Tuhan Allah satu-satunya. Baik Bapak Ibu Saudara, kronologi terjadinya tubuh, jiwa, nyawa, dan roh manusia. Manusia itu punya 4 komponen ya Bapak Ibu Saudara ya. 4 ya. Tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Tetapi sayang disayang oleh Tritunggal didiskon 25%. Jadi 4 jadi 3. Tubuh, jiwa, roh. Tujuannya supaya sama dengan Allah yang mereka sembah, yaitu Tritunggal. Allah itu sang pencipta, kok dianalogikan dengan manusia yang ciptaannya. Kok jahat banget ya Pak ya. Ya seperti itulah ya. Selama ribuan tahun Anda mendapatkan prank ya, atau mendapatkan prank bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, betul? Ya, Anda kena prank itu ya. Yang benar tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Baik, kita mulai dari Kejadian 1 ayat 27 ya. Allah menciptakan roh. Roh manusia ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ini dia ya. Bedanya dengan roh-roh yang lain ya, khusus untuk manusia itu ada roh laki-laki, ada roh perempuan. Kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 7 kalau kita baca adalah Allah itu Yesus ya, gambar Allah ya. Rupa Allah membentuk manusia dari debu ya. Dari debu lalu berarti jadi tubuh dong, jadi tubuh. Lalu menghembuskan nafas, maksudnya memfungsikan ya paru-paru dan jantung yang disebut nyawa. Jadi ketika manusia Adam ya, ini manusia pertama, saya bicara manusia pertama. Ketika Adam itu dibentuk ya, dibentuk dari debu ya, lalu difungsikan nafasnya dan jantungnya, maka Adam punya tubuh dan punya nyawa. Nyawa itu adalah jantung, darah mengalir dan nafas berembus, itulah nyawa. Lalu roh diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Karena Adam diambil roh yang laki-laki. Ya. Diambil roh yang laki-laki. Jadi jadilah manusia itu ada tubuh, ada nyawa, ya. Otomatis muncul yang namanya jiwa. Jiwa itu adalah pikir ya, pola pikir, kemudian emosi, kemudian daya nalar. Itu jiwa ya. Lalu ada roh. Jadi manusia itu ada 4, ada tubuh, betul ini tubuh fisik, lalu ada nyawa. Nyawa itu nafas hidup, darah mengalir. Kemudian ada jiwa, itu pikiran ya, pikiran, emosi, apalagi daya nalar itu ya, yang berpusat di otak tentu saja ya. Kemudian roh ya. Bedanya dengan binatang apa Pak? Kalau binatang itu makhluk hidup, betul, cuman punya tubuh dan punya nyawa. Binatang itu punya darah, punya nafas, bernafas itu. Jadi binatang itu punya tubuh fisik ya, dan punya nyawa. Bagaimana dengan jiwa Pak? Jiwa itu pola pikir, daya nalar. Menurut ilmu biologi, otak binatang itu untuk pusat insting. Kalau kita kan berpikir nih, kita berpikir, belajar ya, kita daya nalar, itu manusia. Kalau binatang itu insting, untuk mengolah insting, ya tetap punya otak, binatang punya otak juga ya, seperti itu.
Lalu binatang tidak punya roh. Jadi yang disebut makhluk hidup itu syaratnya cuma dua, Pak. Ada tubuh, ada nyawa. Nyawa itu darah dan nafas, ya. Supaya tidak terlalu bingung, kita ambil contoh misalnya tokek deh. Nanti kalau ambil contoh anjing itu pinter, Pak. Mungkin itu otaknya pinter itu anjing itu, Pak. Kita pakai contoh tokek aja lah, ya. Tokek itu punya tubuh dan punya darah, apalagi punya nafas, ya. Oke, ya. Kalau mau membunuh tokek, yang dibunuh apanya? Darah dan nafasnya. Yang disebut menghabisi nyawa atau kehilangan nyawa itu adalah nafas dan darahnya, ya. Oke, jadi manusia ada 4, ya, tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Tadi kejadiannya kita sudah jelaskan, ya. Manusia ini bab manusia pertama, Adam, dibentuk dari debu, lalu difungsikan nafas dan jantungnya, jadilah dia punya nyawa, punya fisik, disebut makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7, lalu rohnya dimasukin, gitu. Makhluk hidup kalau nggak punya roh bisa, Pak? Bisa. Binatang itu makhluk hidup yang tidak punya roh. Andaikan manusia itu tidak punya roh gimana, Pak? Iya, bentuknya nggak kayak gini tapi ya binatang lah. Binatang itu tidak punya roh. Terus punya jiwa. Jiwa itu kalau manusia untuk pola pikir, untuk pusat segala pengolahan sesuatu, ya, di sini, ya, termasuk kecerdasan, termasuk berbahasa dan sebagainya, itu kan manusia otaknya di sini. Otak dianalisis oleh otak. Sedangkan binatang juga punya otak, tapi untuk apa? Untuk insting. Ya, insting, ya, mempelajari sesuatu, insting berburu, insting keadaan bahaya dan sebagainya. Dia hanya untuk insting, tidak punya pengolahan untuk nalar, untuk bahasa, untuk bicara, nggak ada, ya. Oke. Nah, jadi Tritunggal menghilangkan nyawa. Kalau kita baca Kejadian 9 ayat 3 ayat 4, ya, daging itu tidak boleh dimakan kalau masih ada nyawanya, yaitu darah. Ya. Kejadian 9 ayat 3 ayat 4. Kalau seseorang itu ditembak pakai pistol, itu namanya orang itu membunuh atau menghilangkan nyawa, bukan menghilangkan roh, bukan. Banyak orang tidak paham antara nyawa dan roh. Ya. Ya, oke. Kita satu-satu. Kalau tubuhnya sakit, tubuh kita sakit, maka kita berobat di RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, betul? Tubuh kita sakit berobat di RSUD. Kalau jiwa, pikiran memori, apalagi ini mengolah kecerdasan, kemudian dan lain sebagainya. Kalau jiwa kita sakit, kita berobat di rumah sakit jiwa. Banyak itu PDT masuk rumah sakit jiwa. Ya. Ya. Kalau nyawanya sakit bisa nggak, Pak? Bisa. Nyawa sakit itu sekarang bisa berobat di rumah sakit khusus untuk paru-paru dan rumah sakit khusus untuk jantung. Karena nyawa itu dua komponen itu, paru-paru dan jantung. Jantung untuk peredaran darah, paru-paru untuk nafas hidup. Nah, kalau rohnya sakit gimana, Pak? Ada nggak rumah sakit roh? Nggak ada. Roh itu tidak bisa sakit dan roh tidak bisa mati. Makanya tidak ada rumah sakit roh, tidak ada itu, ya. Yang ada itu RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian RSJ itu ada, kemudian RS paru itu ada, terus RS jantung itu ada. Ya, RSJ itu ada, tetapi roh tidak ada, ya. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan kalau orang itu mati? Kalau orang mati itu yang mati ya tubuhnya mati, darah dan nafas ini berhenti, nyawanya berhenti, kemudian jiwanya otomatis juga berhenti, ya, mati. Yang tidak bisa mati itu roh. Sakit juga nggak bisa, mati juga nggak bisa. Di dalam Matius 10 ayat 28 itu disebutkan ada tubuh dan jiwa ini bisa binasa nanti di neraka. Tubuh dan jiwa bisa binasa di neraka. Ya.
Di dalam Matius 16 ayat 26, Yesus sendiri berkata bahwa percuma engkau memiliki seluruh harta dunia kalau kamu kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa itu maksudnya mati. Orang mati kan percuma punya harta kaya juga, ya, seperti itu. Jadi Yesus sendiri berkata tentang nyawa. Nomor 3, Matius 26 ayat 41 ini juga berbicara tentang roh, ya. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah, ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi clear, manusia itu ada tubuh, kemudian ada jiwa, ada nyawa, dan ada roh. Sayang sekali oleh Tritunggal nyawa dihilangkan. Sehingga pengajaran 2000 tahun Anda semua kena prank dari Tritunggal selama 2000 tahun. Tubuh itu, manusia itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Sebagaimana Bapa, Anak, Roh Kudus. Jahat sekali ya, jahat sekali. Kalau Anda membaca Kisah 24 ayat 5, di situ tertulis tentang Nasrani. Nasrani Tritunggal masuk dalam Nasrani. Di situ sekte, di situ juga ajarannya sampar, artinya mematikan. Di situ juga ditulis bikin kekacauan, tukang ribut, kemudian bertentangan dengan orang beradab, artinya biadab. Jadi pengajaran Tritunggal itu sekte, pengajaran dan doktrin-doktrin Tritunggal itu mematikan, ya, urusannya neraka, kemudian bikin kekacauan, ya, kemudian bertentangan dengan orang beradab, artinya biadab. Tritunggal itu masih mengakui Yesus itu jadi manusia, ya, walaupun sudah di surga, Yesus tetap manusia gondrong, sujud kepada Bapa, ya. Ya, mereka tidak paham, ya seperti itu, ya. Itu sudah berlangsung 2000 tahun. Nah, ini saya menjelaskan bahwa salah satunya adalah memakai analogi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Lalu mereka membuat analogi sebagaimana Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus, manusia tubuh, jiwa, dan roh. Sangat jahat, ya, saya mengatakan sangat biadab. Allah Sang Pencipta dianalogikan, disamakan dengan ciptaan. Manusia kan ciptaan. Ya, jadi manusia ini ada 4 komponen itu tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Kalau binatang cuman tubuh dan nyawa. Jiwanya itu sebenarnya adalah untuk insting saja otaknya. Bagaimana dengan makhluk yang lain, Pak? Yang roh yang lain. Malaikat itu cuman punya roh dan punya jiwa. Justru malaikat itu punya jiwa. Punya roh, punya jiwa, tapi tidak punya tubuh dan tidak punya darah, tidak punya nyawa. Malaikat itu tidak punya nyawa, tidak punya tubuh, tapi punya jiwa, punya pikiran, punya emosi, punya daya nalar. Makanya malaikat bisa menyembah, ya. Lalu punya roh. Malaikat cuma punya 2, roh dan jiwa. Binatang cuma punya 2, tubuh dan nyawa. Manusia punya 4, tubuh, nyawa, jiwa, dan roh. Setan, Pak, setan kan mantan malaikat, sama, cuman punya roh dan jiwa, tidak punya tubuh, tidak punya nyawa. Serafim, kerub, sama, itu makhluk yang roh juga, ya. Jadi malaikat itu juga disebut makhluk, ya. Di bumi syarat makhluk itu tubuh dan nyawa. Itu sudah disebut makhluk, makanya binatang disebut makhluk. Di surga sana ada malaikat itu cuman punya roh dan punya jiwa. Itu disebut makhluk-makhluk surgawi, ya. Makhluk-makhluk surgawi. Manusia itu paling hebat loh. Punya tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Yang hebat ini didiskon 25% oleh Tritunggal demi pengajaran super sesat, ya. Sudah jelas, ya. Ya, tubuh, jiwa, nyawa, dan roh didiskon 25%. 4 jadi 3. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang adalah tahun baru Kristen 2024, ya. Berapa puluh tahun Anda kena prank dari Tritunggal. Ya. Ini bagus, ini ada pendeta Henry Tandenta menjelaskan berdasarkan Alkitab. Dasarnya Alkitab. Anda nggak bisa bantah, ya. Nyawa itu ada di Alkitab, tubuh ada di Alkitab, roh ada di Alkitab, jiwa ada di Alkitab. Lah kok kamu hilangin demi untuk doktrin Tritunggal? Jahat nggak? Jahat. Biadab nggak? Biadab. Karena bertentangan dengan orang beradab.
Very clear Bapak Ibu Saudara, ayo di resolusi 2024 ya, jangan mau lagi kena prank, udah 2000 tahun nih ngeprank kayak gini nih, prank Tritunggal kayak gini ya. Tidak akan pernah ada Tritunggal masuk surga, nggak pernah ada. Ya. Allah menghendaki semua manusia selamat walaupun jumlahnya hanya 15%. Ayo gabung di dalam 15% itu, ya. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis ya, segera diputuskan untuk dibaptis dari Sabang sampai Merauke. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap dan bisa membaptis ya. Very clear ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.